Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju lagi kita dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Apa kabarnya sahabat-sahabatku di Facebook Raymond Mantik ya. Jadi teman-teman, saya ini punya channel Pendeta Raymond Mantik, dan di Facebook Raymond Mantik kita maju ke gerakan dalam pelayanan online ya. Puji Tuhan, welcome ya. Sarah Ida, Misteri Maria, welcome. Mari kita maju ke gerakan dalam bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan abad pertama, mereka itu punya satu teladan yang baik buat kita, yaitu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa. Jadi kita sekarang ini lewat teknologi yang ada, lewat Facebook, YouTube dan sebagainya, kita bisa melakukan ini karena apa? Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan tempat. Tuhan Yesus itu maha hadir. Amin. Tuhan Yesus itu maha hadir, dan 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan Yesus hadir bagi kita. Saya juga menyapa hambanya Pendeta Henry Paliama. Semangat. Waduh, saya senang sekali ya kalau ada Pendeta Henry Paliama, tambah semangat lagi saudara ya. Karena kita belajar teladan dari tua-tua yang kasih semangat buat kita. Mari kita bersekutu bersama-sama pagi hari ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita rendahkan hati kita, kita hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Hari yang indah, hari yang penuh dengan rahmat-Mu, hari yang penuh dengan anugerah-Mu. Hari ini baru ya Tuhan. Baru segala berkat Tuhan. Baru segala anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Penyediaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang mengalir, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Sungguh Engkau Allah maha besar. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir memenuhi setiap kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini ya Tuhan, Roh Kudus datang menyegarkan kami kembali. Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami sangat merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Kuasa-Mu dan kasih-Mu melingkupi segenap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati pemberitaan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju ke gerakannya. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Memulai dengan apa saudara? Baca-baca Alkitab. Ya, anak Tuhan harus rajin baca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, mari kita bergandengan tangan beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Makanya teman-teman semua, mari kita bergandengan tangan ya. Saudara, silakan saudara bagikan live ini di wall saudara atau di teman saudara ya, supaya banyak orang juga terberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan firman Tuhan. Nah, tema kita pagi hari ini adalah Roh Kudus memberanikan kita. Kita dalam kegerakan momentum menantikan janji Bapa. Jadi setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhan itu menanti 10 hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan mereka. Tuhan Yesus sudah memerintahkan mereka untuk menantikan janji Bapa itu di Yerusalem. Dan ini sudah hari ketiga ya. Hari ketiga. Dan ini luar biasa saudara ya. Ini hari Minggu, hari kemenangan, hari Yesus bangkit. Dan hari juga di mana Roh Kudus dicurahkan. Makanya hari Minggu itu hari kita orang Kristen beribadah. Kita orang Kristen bersekutu bersama-sama. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit mengalahkan maut di hari yang pertama ya. Jadi hari pertama zaman itu adalah hari Minggu zaman kita sekarang ini. Seperti itu ya. Dan hari Pentakosta juga tidak kebetulan saudara ya. Hari Minggu juga saudara. Pada hari yang pertama saudara. Jadi waktu itu saudara, mereka lagi bekerja karena hari kerja saudara. Tapi ada perkara supranatural, perkara ajaib terjadi. Nah saudara, kita akan membaca Alkitab kita pagi hari ini. Saya akan membacakan dari kitab Kisah Para Rasul ya, karena kita sedang dalam
kegerakan menanti janji Bapa. Pembacaan Alkitab saya secara pribadi setiap hari sekarang ada di Injil Yohanes ya. Dan saya harap saudara semangat baca Alkitab di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kalau saudara baca Alkitab sebagai makanan rohani, Anda tidak pernah bosan ya. Tidak pernah ada orang bosan makan ya. Saya seumur hidup saya nggak pernah jumpa dengan orang yang berkata, wah Pak Pendeta saya sudah 60 tahun makan terus, saya bosan makan. Nggak ada orang yang bosan makan saudara ya. Makan itu kebutuhan kita. Makanya kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita menyadari bahwa kita ini roh ya. Manusia kita ini kita roh yang punya tubuh. Dan kita memberi makan bukan cuma tubuh kita, tapi roh kita juga harus dikasih makan. Dan roh kita itu hanya makanannya adalah firman Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara kasih makan roh saudara dengan firman Tuhan Yesus, maka iman saudara akan tumbuh dan menjadi dewasa. Tapi kalau saudara kasih makan di dalam dirimu, saudara ingat baik-baik, apa yang kau beri makan dalam dirimu akan menjadi dagingmu. Jadi apa yang kau makan akan menjadi kepadamu. Apa yang kau belajar itu akan menjadi kepadamu. Jadi kalau saudara belajar masak setiap hari 2 jam Anda masak, atau Anda bikin konten masak, saya yakin saudara akan jadi chef, jadi master chef. Begitu juga kalau saudara belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Korea tiap hari saudara lakukan, saudara akan jadi orang yang bisa berbahasa. Seperti itu, sama seperti kita. Kalau kita murid Tuhan, tiap hari kita harus firman Tuhan. Supaya apa? Kita jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan ini saudara yang luar biasa. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, apalagi kalau saudara mulai dari kitab Injil, firman Tuhan dahsyat saudara ya. Yesus langsung yang akan menjadi gurumu. Dia yang akan memuridkan engkau langsung. Karena apa? Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Haleluya. Semangat. Amin. Semangat, amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang ini kita dalam pembacaan tematik ya. Karena tema kita pagi hari ini adalah Roh Kudus memberanikan kita. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Agak panjang kita mau baca tapi nggak apa-apa ya. Buka telingamu, firman Tuhan berkata ya, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar ya. Puji Tuhan. Wow, semangat ya. Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Ayub ya, udah di tengah-tengah ya, udah dikit lagi udah mau kelar. Wah, ini luar biasa ya. Ya, kita ini harus ikut teladan ya Pendeta Henry Paliama tuh, bacanya runut dan teratur ya, kayak gitu ya. Orang Kristen juga harus baca Alkitab kayak gitu ya. Jadi kitab per kitab, nggak boleh lompat-lompat ayat supaya kita nggak ngawur ya. Banyak orang di luar sana ngawur. Kenapa? Karena mereka baca Alkitabnya kayak burung patuk-patuk ya. Kalau saya bilang mutilasi ayat, karena apa? Bacanya lompat sana lompat sini. Jadi kita kalau baca itu satu kitab ya, kitab Matius selesai, kitab Markus selesai, Lukas selesai, Kisah Para Rasul selesai, Yohanes selesai, baru kita lanjut sampai seperti itu ya, kayak Pendeta Henry Paliama ya, baca kitab-kitab sampai selesai. Yes, mari kita maju sama-sama ya, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan katakan ya, waktu itu mulai di ayat 5. Oke. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Amin. Roh Kudus memampukan kita untuk berani, saudara. Menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan, saudara. Menjadi berani memberitakan firman Tuhan, berani menyatakan kebenaran, dan berani hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita melihat murid-murid Tuhan ya. Mereka menantikan apa yang dijanjikan Bapa di surga. Yesus memerintahkan mereka untuk menanti. Mereka sudah dididik oleh Yesus 3 tahun. Mereka bukan cuma itu, setelah Yesus bangkit, Yesus juga training khusus ya. Training khusus selama 40 hari. Wow, saudara bayangkan ya, kalau sekarang ini saudara dapat tugas diklat ya, dapat pendidikan kilat 40 hari, saudara. Tiap hari Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Tiap hari. Waktu Yesus menunjukkan dirinya, membuktikan Dia hidup, Dia mengajarkan mereka kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari mereka di training khusus sama Tuhan Yesus. Dan itu pun belum cukup. Yesus berkata, kamu harus menantikan janji Bapa itu. Jadi para murid berdoa puasa selama 10 hari di Yerusalem ya. Itu di rumahnya Yohanes Markus yang menulis
Injil Markus ya. Jadi rumahnya itu bisa berkumpul orang banyak ya. Kalau rumah bisa berkumpul sekitaran 120 orang, berarti rumahnya besar nggak tuh? Besar dong ya, kayak gereja zaman sekarang tuh. Berarti dia orang terpandang ya, orang yang punya kekayaan ya, punya materi dan sebagainya. Nah, mereka berkumpul di sana menantikan janji Bapa. Nah, saya percaya saudara ya, janji itu bukan cuma untuk rasul-rasul abad pertama, tapi janji itu juga buat kita semua. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya dan saudara termasuk orang-orang yang masih jauh ya dari peristiwa itu, saudara. Sudah 2000 tahun lebih kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Anda dipanggil Tuhan? Katakan amin. Anda dipanggil Tuhan? Ya, kita bersyukur ya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Amin. Yesus sendiri yang berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan Yesus yang pilih kita. Jadi kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan memampukan kita ya lewat momentum 10 hari kita menantikan pencurahan Roh Kudus, kita menantikan janji Bapa, di mana hari Pentakosta juga kena hari Minggu ya. Jadi ini udah kena hari Minggu, 1 minggu lagi. Hari Minggu depan baru kita merayakan Pentakosta ya. Puji Tuhan ya. Welcome Grace Kristiana, welcome ya di live ini. Saya yakin saudara pasti terberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu di hari Pentakosta mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa yang baru, saudara. Dan semua orang mendengarkannya ya, termasuk saudara ya, ada orang Mesir, orang Kirene, orang Roma, dan orang Arab pun mendengar. Ya, makanya saya memberitahukan buat teman-teman ya, orang-orang Kristen itu abad pertama sudah berbahasa Arab. Jadi nggak ada orang Kristen yang anti Arab ya, anti bahasa Arab. Justru kita mengasihi orang-orang Arab. Karena apa? Abad pertama orang-orang Kristen yang berbahasa Arab itu sudah ada. Ya, waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus, dari Arab pun mendengar, dan saudara, waktu mereka mendengar, mereka meresponi firman Tuhan dan mereka memberi diri dibaptis. Ini luar biasa saudara ya. Tuhan Yesus dahsyat. Itu karena apa saudara? Ada seorang ya, ada murid-murid Tuhan yang berani berdiri menyampaikan kebenaran. Walaupun mereka dibully, dihina, dikatakan wah ini orang-orang mabuk semuanya nih, mabuk minum anggur kebanyakan. Tapi Rasul Petrus yang pada waktu itu adalah ketua dari para murid ya. Jadi saudara, para murid juga itu ada ketuanya saudara ya. Jadi ada organisasinya ya, ada ketua, ada bendahara. Tapi bendaharanya sudah suka korupsi ya, makanya dia mengkhianat. Ya, jadi ada yang mengatur saudara. Dan Petrus sebagai ketua para murid, mereka ya menyampaikan kebenaran saudara, dan berkata orang-orang ini tidak mabuk karena ini masih jam 9 pagi ya. Orang-orang ini tidak mabuk, tapi mereka menerima Roh Kudus, dan oleh urapan kuasa Roh Kudus, Petrus dengan berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan bahwa Roh Kudus itu sudah lama dijanjikan, dinubuatkan bahkan dari kitab Yoel ya, jauh sebelum Yesus lahir. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nubuatan itu tergenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan waktu Yesus Kristus katakan nantikan janji Bapa ini, itu tergenapi dan murid-muridnya mengalami. Saya percaya
Janji Roh Kudus itu juga buat saya dan saudara. Amin. Karena firman Tuhan katakan dan sebanyak mungkin orang yang masih jauh. Dan saya dan saudara tergolong orang yang masih jauh itu, saudara. Nah, kita harus berani memberitakan kebenaran ya. Ya, welcome Maria Ria Rawis. Welcome ya di live streaming ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan ini berani memberitakan kebenaran. Dan apa yang terjadi, saudara, waktu orang-orang mendengar itu, mereka berkata, lalu apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Dan Petrus katakan, berilah dirimu, ya bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ya, banyak orang yang jadi percaya pada waktu itu. Dan saudara tahu, sekali Petrus berkhotbah pada waktu itu, 3.000 orang bertobat. Gereja langsung penuh ya. Gereja langsung penuh. 3.000 orang bertobat ya. Makanya dikatakan hari lahirnya gereja, saudara. Karena jumlah mereka semakin bertambah. Ya, jumlah mereka semakin bertambah. Kita tahu Petrus, siapa Petrus, saudara? Waktu Petrus, Yesus menyatakannya, Yesus menubuatkan kematian Yesus kepada murid-murid. Petrus bilang, sekalipun mereka tergoncang imannya, saya tidak akan tergoncang. Saya akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itulah Petrus ya. Setelah Yesus mati ya, di kayu salib, Petrus kembali jadi nelayan, saudara. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Itulah Petrus yang sebenarnya. Dia tipikal orang yang berkata-kata mikirnya ke belakang. Itulah Petrus ya. Kadang-kadang dia berani, kadang-kadang dia takut. Dan ya sama seperti waktu dia berjalan di atas air. Dan waktu dia berjalan di atas air dan dia mulai lihat kiri kanan, dia mulai lihat sekeliling dan dia mulai takut, akhirnya dia mulai tenggelam dan dia berteriak, Yesus tolong. Ya seperti itu. Nah, itulah Petrus yang nama aslinya ya Simon, saudara. Simon itu leaf, saudara. Daun yang mudah terombang-ambing ditiup angin. Tapi ketika dia mengalami Roh Kudus penuh dalam kehidupannya, dia mengalami baptisan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani, saudara. Bahkan sampai akhir hayatnya ya, waktu dia dieksekusi di Roma, dia berkata, kalau Tuhanku, kalau guruku disalib berdiri, saya tidak layak seperti itu. Makanya dia disalib terbalik, saudara. Itulah Rasul Petrus. Dan saudara melihat semua rasul-rasul ya. Semua rasul-rasul itu mati syahid, saudara. Kecuali Rasul Yohanes. Itu pun karena dia sudah digoreng, sudah dianiaya, tapi masih hidup aja, saudara. Kenapa dia masih hidup? Ya karena Tuhan masih punya rencana buat dia untuk menulis kitab Wahyu. Sehingga dia dibuang di Pulau Patmos. Dan waktu di Pulau Patmos itulah Roh Kudus mengilhamkan dia untuk menulis kitab Wahyu. Semua murid-murid itu mati martir semua, mati syahid semua. Karena apa, saudara? Mereka tidak takut dengan kematian. Mereka tidak takut dengan kematian. Mereka berani memberitakan kebenaran. Ya, makanya peristiwa kematian, kebangkitan Yesus Kristus bukanlah suatu kebohongan. Karena gak mungkin murid-murid Tuhan akan memberitakan Injil di Yerusalem dan berkata Yesus bangkit di Yerusalem. Padahal kuburnya masih ada. Gak bisa, saudara. Ya. Orang-orang Israel akan menertawakan mereka dan menganggap mereka aneh. Karena kuburnya masih ada kok udah bilang udah bangkit. Tapi buktinya, saudara, kubur itu kosong sampai sekarang. Haleluya. Kubur Yesus itu kosong. Makanya pesan tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya itu adalah satu kebenaran. Makanya saudara, rasul-rasul dengan berani dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus,
mereka memberitakan kebenaran. Puji Tuhan. Saya percaya ya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup benar. Amin. Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi pancaran terang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap anak Tuhan akan memancarkan terang Kristus yang ada dalam dirinya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Buka hatimu pagi hari ini. Biarkanlah firman Tuhan masuk. Firman Tuhan beracara di dalam setiap kehidupanmu. Biarkan dia memulihkan engkau. Barangkali ada orang-orang yang mengalami ketakutan ya. Karena ada orang-orang tertentu yang fobia ya. Ada yang fobia gelap, ada yang fobia ketinggian, ada yang fobia lihat kecoak. Waduh, saya punya teman itu badannya keker, saudara ya. Wah, orang kalau lihat dia bisa gimana juga gitu. Tapi kalau lihat kecoak, waduh, nyalinya hilang, saudara. Nyalinya hilang, saudara. Ada orang-orang tertentu yang ada takut-takutnya, saudara ya. Apapun itu, saudara, Tuhan mau mengubah kita pagi hari ini. Tuhan mau menjadikan kita berani di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau jadikan kita berani di dalam Tuhan. Dan berani apa, saudara? Yang pertama, berani beritakan Injil. Berani beritakan kebenaran. Berani beritakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Berani melayani Tuhan ya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk melayani, kita layani, saudara. Melayani. Ya, melayani itu nggak harus di depan mimbar kan. Melayani juga harus di belakang mimbar, ada juga, saudara ya. Apa yang Tuhan kasih talenta kepada saudara, saudara memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya, kalau Anda punya talenta seperti saya mengajar, berkhotbah, itu yang kita amalkan. Kalau saudara punya talenta yang lain, itu amalkan, saudara. Berani, kalau zaman sekarang bilang aktualisasi diri ya. Mengaktualisasi diri kita. Mari kita berani menyatakan siapa diri kita sebagai anak Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi hal yang baik, saudara tunjukkan. Saudara jadi praktekkan, saudara. Dan saya percaya satu saat nanti orang akan melihatnya. Ya, sama dengan pemberitaan di live streaming Pastor Raymond Mantik ya, dan juga di channel YouTube Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin saudara, satu hari kelak lambat laun orang-orang akan melihatnya dan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka hatimu saat ini untuk beritakan Injil. Dan saudara bayangkan ya, waktu Petrus berbicara, saudara, menyampaikan khotbah, banyak orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Ya, jadi langsung ada orang-orang dari Arab ya, mereka pulang ke Arab, mereka sampaikan tentang kabar ini. Ada orang-orang yang dari Roma, mereka pulang ke Roma, mereka sampaikan kabar ini. Ya, jadi kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, termasuk orang-orang Arab Kristen juga ya. Jadi kalau teman-teman orang Arab itu berbahasa apa coba? Ya pastilah bahasa Arab ya, nggak mungkin mereka bahasa Manado atau bahasa Ambon atau nggak ya, itu bahasa mereka. Jadi mari kita berani juga menyatakan kebenarannya, khusus buat teman-teman Muslim ya, yang menuduh bahwa kami mencuri-curi kata-kata istilah-istilah Arab. Kalian jangan salah mengerti ya. Istilah Allah, Roh Kudus, Kerajaan Allah dan sebagainya, itu bahasa Indonesia, walaupun ada serapan-serapannya dari bahasa Arab. Ya, orang Kristen tuh nggak ada yang anti bahasa Arab. Orang Kristen tuh mengasihi orang Arab karena orang Arab dari abad pertama itu sudah Kristen sebagian besar. Nah, kita lanjut saudara ya. Mari kita berani beritakan Injil
kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita berani hidup benar. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Ya, dalam Alkitab kita tidak diajarkan untuk berbohong, ya. Berbohong demi kebaikan, berbohong demi agama. Namanya berbohong tetap berbohong. Makanya orang Kristen harus berani mengatakan apa yang benar. Ya, kita harus jujur. Kita mengatakan apa yang benar. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu baru kita murid-murid Tuhan. Dan yang berikut saudara, kita berani hidup benar. Ya, hidup benar artinya saudara, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Bukan supaya kita pesta pora seenaknya, hidup dunia malam seenaknya, berbuat dosa seenaknya. Bukan begitu saudara. Kita sudah dimerdekakan dari dosa supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Itu maksudnya saudara, ya. Makanya kalau saudara berani hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, ya, kalau saudara responi firman Tuhan ini, maka saudara akan mengalami terobosan, ya. Engkau akan menjadi pribadi yang berani di dalam Tuhan. Amin. Pribadi yang berani di dalam Tuhan, pribadi yang punya integritas di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai suami-suami kalau jalan istrinya pada ketakutan. Kalau suami saya keluar daerah, istrinya malah yang ketakutan. Kenapa? Karena suaminya suka jelalatan. Ya, tapi kalau suami takut Tuhan, mengasihi Tuhan, saya percaya dia mau kemana-mana dia tetap takut Tuhan daripada istrinya, ya. Nggak seperti kuda terlepas, ya, kuda liar, ya. Karena kemarin ada viral di sosmed, ya. Ada viral Om Botak itu, ya. Om Botak yang orang Manado bilang maniso. Suka ganggu turis, diganggu sama dia. Waduh, ini bahaya ini. Ya, dan akhirnya dia minta maaf, saudara. Waduh, jangan sampai seperti itu, ya. Kita suami-suami saya percaya suami-suami itu berintegritas. Sebaliknya juga istri-istri, kalau istri-istri takut akan Tuhan, maka dia mengasihi Tuhan di atas segalanya, maka dia akan menghormati, tunduk kepada suaminya. Ya, itulah, ya. Makanya saudara, mari kita berani menyatakan kebenaran yang daripada Tuhan. Kenapa? Roh Kudus memampukan kita. Ya, Roh Kudus itu memampukan kita. Saudara, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus itu tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus Kristus dan Bapa di surga bersama-sama bersekutu di dalam kita. Wow, ini satu hal yang dahsyat saudara, luar biasa. Makanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semangat maju bersama-sama, ya. Kemarin kita sudah belajar Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kalau Anda tidak baca Alkitab, ya, artinya kalau Anda baca Alkitab cuma 3 kitab, berarti cuma 3 kitab itu yang Roh Kudus mengingatkan kepada saudara. Ya, kalau Anda baca Alkitab 66 kitab ini semua kitab, maka itulah yang akan diingatkan Roh Kudus kepada saudara. Kalau saudara baca apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka itulah yang akan diingatkan Roh Kudus kepada saudara. Ya, karena Roh Kudus hanya mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus nggak pernah datang dan membuat satu wahyu yang baru, ya, sehingga Anda menerima wahyu yang baru. Wah, saya menerima wahyu yang baru di gua. Dalam gua saya terima wahyu. Enggak, saudara, ya. Karena sekarang ini ada orang yang saking ngeroh kebangetan, saudara, ya. Ngerohnya kebangetan. Saya mendengar suara roh. Suara roh mengatakan kamu harus nikah dengan dia. Wah, nikah dengan dia, nggak tahu suaminya orang. Nah, suaminya orang mau diembat. Nggak boleh, ya. Saya pernah punya kasus pelayanan, ya, orang karena tuntunan suara roh katanya, ya, disuruh nikah, saudara, ya. Akhirnya si wanita ini ikut kakak rohaninya bilang nikah sama dia.
Akhirnya mereka cerai, saudara. Kenapa? Karena dia nikah sama orang yang gak suka perempuan. Suaminya ternyata gay, saudara. Sukanya laki-laki. Jadi waktu mau tidur sama istrinya, suaminya bilang, don't touch me. Don't touch me. Karena suaminya gak tertarik sama perempuan. Wah, ini kan bahaya, saudara ya. Makanya saudara yang ngeroh-ngeroh, saudara yang ngeroh-ngeroh itu harus sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Ya, kita orang Kristen disuruh uji. Ya, bukan cuma langsung dengar khotbah pendeta, langsung dengar ya. Makanya pendeta-pendeta juga kalau khotbahnya salah bisa ditegur jemaat. Ya, oh Pak Pendeta itu salah khotbahnya, tafsirnya juga salah itu. Karena sekarang ini banyak jemaat yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Ya, makanya kita harus berani ya menyatakan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Jadi saya harapkan dengan kegerakan ini saudara di rumah, saudara makan firman Tuhan juga ya. Baca Alkitab saudara ya, karena saya nggak bisa suapin makan semua orang kan. Makan masing-masing ya. Saudara juga bosan kan kalau disuapin. Orang yang disuapin itu cuma satu, anak-anak, dua orang sakit. Cuma itu ya. Kalau orang waras, orang sehat, nggak mau disuapin, dia makan sendiri. Begitu juga dengan kita kalau makan firman ya. Yang disuapin itu cuma anak-anak, bayi-bayi rohani. Dan orang sakit, orang yang lagi sakit disuapin. Tapi kalau yang sehat, makannya sendiri seperti itu ya. Makanya pulang rumah baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Saya percaya ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, bagi hari ini saudara-saudara ya, kita berdoa, kita menantikan janji Bapa ini. Kita percaya roh yang memberanikan kita dicurahkan kepada kita. Memberanikan memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, hidup benar, hidup kudus bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini penuh dengan rahmat-Mu, penuh dengan anugerah-Mu, penuh dengan keberkatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih oh Yesusku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya pagi hari ini dalam persekutuan kita Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus menjamah dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baharui kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur hari ini kami bahagia, kami penuh sukacita. Hari ini kami sehat, kami kuat, kami penuh semangat. Kami percaya ada urapan baru bagi kami, anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dahsyat Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami berdoa juga pelayanan-pelayanan di gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa ada lawatan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tercurah di dalam setiap pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu. Dan Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Lawatan hadirat Tuhan kami boleh rasakan, kami boleh alami dalam setiap pertemuan raya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, percayalah Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kalau saudara sedang sakit, saudara arahkan tangan kirimu di layar handphone saudara dan taruh tangan kananmu di mana tempat ada sakit dan kita berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus kami percaya
kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, sakit apapun itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kesembuhan, kelepasan terjadi. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang terbelenggu dengan kuasa setan, kuasa kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kemenangan daripada Tuhan terjadi. Dan puji Tuhan, kami siap menjalani hari ini ya Tuhan bersamamu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Urapan baru mengalir. Roh Kudus datang memberi kami keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara paling sederhana, yaitu baca Alkitab. Dan jadi kalau saudara baru mulai baca Alkitab, saudara mulailah dari Injil Matius ya. Baca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal setiap hari. Dan kalau saudara senang mau dibimbing oleh Pastor Raymond dalam belajar baca Alkitab, silakan saudara bisa messenger atau WA kepada saya ya. Dan saudara juga bisa subscribe channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube kalau saudara senang untuk mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan lewat konten-konten di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, happy Sunday. Selamat beribadah ya. Datang bersekutu bersama-sama di gereja kita masing-masing, di tempat di mana kita berada. Ada rumah ibadah, ada gereja Tuhan. Kita pergi beribadah bersama-sama sambil kita maju dalam kegerakan 10 hari menantikan janji Bapa. Dan tinggal 1 minggu lagi ya. Hari Minggu kita rayakan Pentakosta, hari lahirnya gereja, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday, semangat, semangat, semangat.